Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekalian, adik-adik sekalian dari SMA Hadijah Surabaya. Senang sekali kami dari PPNS hari ini bisa sharing-sharing dan juga memberikan informasi terkait bagaimana kampus PPNS, kemudian tentang vokasi, tentang eh, apa saja jalur-jalur yang bisa nanti kalian ambil ketika nanti akan mulai memilih kampus yang terbaik untuk studi lanjut gitu ya. Kalau boleh tahu ini di sini kelas berapa ya? IPA dan IPS ada? IPS ada? Ada, Bu. Ada ya, berarti IPA Ada. dan IPS ya? Iya. Oke, baik. Karena di PPNS sebenarnya juga IPS juga bisa ambil. Jadi kalau misalnya mungkin kalau dipikir-pikir dari namanya Politeknik Perkapalan, mungkin dipikirnya nanti ini cuma tentang IPA saja ya. Padahal sebenarnya anak IPS juga bisa untuk ambil di PPNS. Saya kan sebelum kita lanjut ke PowerPoint dan juga informasi yang lebih detail, perkenalkan nama saya Nurul Hidayati, saya Humas di PPNS. Nomor kontak saya sebenarnya ada di website. Jadi kalau misalnya teman adik-adik semua kalian lihat di websitenya PPNS di penerimaan mahasiswa baru itu nanti ada kontak saya. Jadi nanti kalau adik-adik sekalian mungkin merasa ada pertanyaan yang belum terjawab atau misalnya belum terpikir ada pertanyaan hari ini boleh langsung chat saya ketika nanti setelah sesi ini. Saya akan tampilkan satu buah video tentang PPNS. Jadi nanti kalian bisa lihat seperti apa PPNS. Permisi, Bu. Ini suaranya nggak muncul atau emang tidak ada suaranya? Oh, sudah. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya atau lebih dikenal dengan PPNS adalah perguruan tinggi berbasis vokasi yang hingga saat ini merupakan satu-satunya politeknik yang secara total berfokus pada bidang maritim, teknologi perkapalan, serta teknologi penunjangnya. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, berdaya saing tinggi, dan memiliki standar internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, PPNS mengaplikasikan Link and Match, Teaching Factory, dan Teaching Industry.
PPNS saat ini merupakan pusat unggulan teknologi untuk kapal-kapal kecil dan menengah. Namun, teknologi perkapalan atau maritim yang kami kembangkan saat ini dapat diaplikasikan pada berbagai bidang. Jadi, tidak hanya untuk kebutuhan di laut saja. Indonesia adalah negara kelautan yang memiliki ribuan pulau. Jadi ingat, masa depan kita terletak di laut. Kami mengajak generasi muda Indonesia bersama PPNS untuk ambil bagian dan berperan serta untuk membangun Indonesia. Sukses! Baik, itu tadi kita saksikan bersama. Sebentar. Kita saksikan bersama video profil Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Jadi kalau tidak sedang pandemi, sebenarnya kami sangat terbuka ya bagi adik-adik sekalian ataupun SMA, bahkan sampai TK pun itu boleh berkunjung ke PPNS karena kami punya Maritime Edu Park. Jadi semua orang bisa ke kampus, kemudian bisa melihat proses pembuatan kapal, kemudian berbagai macam hal yang bisa dipelajari juga. Saya akan share screen untuk sebentar. Ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, PPNS, kalau mungkin ada yang pernah ke PPNS tidak ya? Ini sebagian pasti di unmute ya. Jadi PPNS adalah kampus yang ada di ITS. Lokasinya ada di ITS karena seperti kalian lihat di sini, jadi kami berdirinya tahun 87, kemudian baru tahun 2014 PPNS menjadi institusi yang mandiri gitu. Jadi dari dulu memang kami di bawah ITS, kemudian baru tahun 2014 menjadi institusi yang mandiri. Kenapa kok istilahnya berpisah dengan ITS ya? Karena memang seperti orang tua dengan anak, kalau anaknya udah besar ya anaknya harus mandiri gitu, harus dilepas. Nah, ini sama seperti PPNS dan juga PENS, kami bersebelahan. Jadi kok misalnya karena sudah dewasa gitu ya, sudah dianggap mandiri, maka sudah dilepas dari ITS. Jadi mulai tahun 2014 PPNS resmi menjadi institusi yang mandiri, meskipun lokasinya tetap di ITS. Ini sedikit informasi tentang PPNS. Jadi kalau misalnya kalian mungkin belum pernah dengar, gitu kalian bisa cek juga di website PPNS. Jadi PPNS akreditasinya A, hanya di Indonesia itu hanya 2% perguruan tinggi yang akreditasinya A. Jadi kalau misalnya kalian diterima di PPNS itu artinya kalian sudah diterima di perguruan tinggi terbaik di Indonesia karena hanya 2% loh yang akreditasinya A di seluruh Indonesia. Kemudian PPNS juga satu-satunya politeknik yang fokus pada bidang perkapalan dan juga teknologi penunjang. Jangan khawatir kalau misalnya saya nggak mau nih kerja di bidang perkapalan atau misalnya saya takut nih kalau misalnya harus bekerja di bidang perkapalan. Jangan khawatir karena prospek kerjanya sangat luas meskipun PPNS ini fokus pada bidang perkapalan dan juga beberapa teknologi penunjang. Kemudian PPNS juga memiliki IAB atau Industrial Advisory Board. Ini artinya mitra perusahaan kami sangat banyak karena di PPNS itu pertama ada magang di tahun terakhir. Mulai tahun depan itu sudah mulai 1 tahun magangnya, jadi sudah tidak lagi 1 semester, tapi 1 tahun. Bayangin kalian kerja selama 1 tahun dalam waktu kuliah yang 4 tahun itu. Jadi mitra industri kami sangat banyak, dan biasanya setelah OJT itu bahkan mahasiswa itu bisa langsung kerja tetap di perusahaan tersebut. Kemudian ada sistem link and match, jadi setiap tahun kami selalu revisi kurikulum yang ada supaya memastikan bahwa kurikulum yang ada itu cocok dengan industri. Kemudian angka tunggu lulusan itu kurang dari 3 bulan, ini sesuai dengan
data angket ya. Jadi kalau kalian nanti lihat program studi yang kami tawarkan di PPNS itu sebenarnya sangat jarang di Indonesia gitu. Jadi misalnya ada teknik pengelasan, teknik perpipaan, teknik K3, kemudian beberapa prodi lain itu hanya satu-satunya di Indonesia. Jadi sangat sedikit gitu pesaingnya. Jadi kalau misalnya kalian lulus itu paling cuma melamar di 1-2 perusahaan, kemudian biasanya pasti salah satunya pasti diterima karena karena persaingannya tidak terlalu banyak. Kemudian kurikulumnya 60% praktek dan 40% teori. Udah pasti ya, vokasi memang lebih banyak praktek dibandingkan teori. Kemudian prestasi mahasiswa di berbagai bidang, kalian kok misalnya cek di media sosialnya PPNS itu banyak sekali prestasinya. Jadi bahkan nasional lomba robot, kontes robot Indonesia, KRI yang diikuti oleh hampir seluruh universitas di Indonesia itu pun bahkan PPNS bisa melaju sampai juara 2 nasional. Itu membuktikan bahwa PPNS sangat bersaing. Kemudian satu lagi yang paling biasanya jadi menarik sekali buat mahasiswa adalah kami punya program international mobility, jadi seperti student exchange, double degree gitu di Korea, Prancis, kemudian di Malaysia, itu mahasiswa bisa ikut program-program tersebut. Jadi kalau misalnya PPNS itu mungkin beberapa orang karena vokasi ya, jadi memang kami tidak hanya fokus di bidang pendidikan, tapi juga penelitian, training, sertifikasi, kemudian servis dan produksi. Jadi kami itu juga pabrik gitu istilahnya, kami juga benar-benar memproduksi. Kalau kapal ya beneran produksi, kami menerima pesanan kapal gitu. Jadi mahasiswa itu dilibatkan langsung bagaimana caranya memproduksi kapal dari nol sampai penjualan. Nah, ini membedakan vokasi dan juga universitas. Kalau misalnya kalian tahu di universitas itu tidak ada sistem paket ataupun jam pelajarannya mungkin lebih sedikit. Kalau di PPNS, kalau di vokasi ataupun di PPNS itu pasti berbeda ya. Pertama vokasi pasti lebih banyak praktek, kemudian yang kedua itu sistemnya paket. Jadi kalian tidak bisa memilih gitu, istilahnya seperti SMA. Jadi kalian langsung diberi jatah kuliahnya apa saja mata kuliahnya gitu. Kemudian 1 minggu itu 38 jam, memang lebih berat dibandingkan universitas karena kita belajar praktek, kita juga belajar teori. Jadi memang lebih banyak kuliahnya, tapi nanti ketika kalian kerja itu kalian pasti nggak akan kaget karena sudah terbiasa ketika kuliahnya sudah jamnya udah sama seperti kerja. Kemudian on the job training atau magang di tahun terakhir, mulai tahun depan itu sudah mulai 1 tahun. Kemudian, kalian tidak hanya dapat ijazah dan transkrip, tapi juga sertifikasi kompetensi. Itu biasanya kalau di PPNS itu dapat dari BNSP. Kemudian lebih disiplin ya kalau di PPNS. Nanti kalau kalian pernah ngobrol-ngobrol dengan alumni PPNS, pasti salah satunya adalah lebih disiplin karena kita sistemnya paket dan juga memang dituntut untuk istilahnya kuliah mirip dengan industri. Nah, ini adalah beberapa jurusan atau beberapa program studi yang ada di PPNS. Yang pertama ada D3 dan juga D4, teknik perancangan dan konstruksi kapal. Pada dasarnya kalau kalian suka mendesain, ini kalian bisa ambil di teknik perancangan dan konstruksi kapal. Ini kerjanya tidak hanya di bidang perkapalan, tentunya yang pasti di bidang perkapalan ya fokusnya, tapi sebenarnya untuk prospek kerjanya itu sangat luas. Kemudian ada D3 teknik bangunan kapal. Ini kalau misalnya yang tadi merancang, ya ini membuat jadi seperti mandornya. Dia menentukan bahannya seperti apa, kemudian berapa lama sebuah kapal itu akan diselesaikan seperti itu. Kemudian ada D4 teknik pengelasan. Mungkin jangan dibayangin ya D4 teknik pengelasan itu seperti orang ngelas yang di pinggir jalan, orang ngelas pagar atau apa gitu. Kalau misalnya D4 teknik pengelasan ini berbeda. Jadi kalau misalnya kalian lulus, itu kalian menjadi welding inspector. Jadi kalian yang akan mengawasi hasil las gitu. Nah, untuk bisa mengawasi hasil las itu kemampuan mengelas kalian harus bagus kan. Gitu. Oke. Tadi belum ya? Kemudian ada jurusan teknik permesanan kapal, ini ada D3 dan D4 teknik permesanan kapal, teknik perpipaan. Teknik perpipaan ini salah satu yang cukup banyak di prospek kerjanya di oil and gas, kemudian ada teknik desain dan manufaktur, teknik pengelolaan limbah, dan juga teknik keselamatan dan kesehatan kerja. Ini salah satu prodi favorit ya di PPNS. Kemudian, next.
Kemudian di teknik listrikan kapal ada D3 dan D4 teknik listrikan kapal dan juga D4 teknik otomasi. D4 teknik otomasi ini seperti elektronika ya, seperti robotika begitu. Nah, di PPNS juga ada S2 teknik keselamatan dan risiko, ini salah satu yang baru dan mahasiswanya tuh bahkan pejabat-pejabat atau manajer-manajer di perusahaan-perusahaan besar. Gitu. Ini ada beberapa prestasi, hasil inovasi, kemudian kerjasama tadi sudah ada di ini ya. Nah, ini adalah beberapa jalur masuk penerimaan mahasiswa baru tahun ini sangat berbeda dengan tahun kemarin. Jadi kami tahun ini masuk ke LTMPT melalui SNMPTN dan juga SBMPTN. Jadi SNMPTN itu untuk program studi yang D4 atau sarjana terapan. Sarjana terapan itu sama seperti D4 ya. Jadi untuk yang program studi yang D4 atau sarjana terapan itu hanya bisa didaftar melalui SNMPTN dan SBMPTN. Sedangkan untuk program studi D3 atau jenjang D3 itu hanya bisa melalui SNMPN dan juga SBMPN. Dulu namanya PMDKPN. Nah, untuk SNMPTN ini kuotanya 40% ya seperti kalian tahu sesuai dengan akreditasi sekolah. Kalau SNMPN itu tidak ada kuota, jadi kalian bisa daftar semua pun bisa, nggak masalah gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau tertarik, kalian bisa langsung daftar. Tidak harus sampai masuk ke kuota 40% sekolah gitu. Jadi kalau SNMPN itu lebih longgar gitu. Kemudian kalau SBMPTN itu kalian sudah tahu pasti ya, SBMPTN itu tes tulis. Mungkin karena masih pandemi kami belum tahu seperti apa tes tulisnya. Ini tidak ada kuota, jadi kalian bisa daftar. Bahkan yang IPS juga bisa daftar yang teknik, bisa tidak harus rumpun gitu istilahnya. Kemudian SBMPN juga sama tes tulis, tidak ada kuota juga dari sekolah, jadi kalian bisa daftar semuanya gitu. Nah kalau misalnya ada pertanyaan, kemudian ada terakhir itu ada jalur ujian masuk atau jalur seleksi mandiri gitu. Nah, itu tidak hanya mandiri tapi juga ada jalur reguler. Jadi ketika ujian masuk itu ada yang reguler, ada yang mandiri gitu. Jadi tidak semuanya mandiri, tapi jadi kalian bisa ikut juga yang jalur reguler di jalur terakhir itu. Tapi itu kuotanya paling kecil, jadi kalian harus pastikan dulu kalian mengamankan kursi di jalur-jalur sebelumnya. Gitu ya, ini per jam berapa? Oke. Baik, begitu saja. Kalian nanti bisa juga cek lebih lengkapnya tentang jalur penerimaan mahasiswa baru di pmb.ppns.ac.id. Jangan khawatir, beasiswa di PPNS sangat banyak, bahkan hampir 30% mahasiswa di PPNS itu menerima beasiswa. Jadi kalian jangan khawatir soal biaya, dan juga untuk SPP kami juga menggunakan sistem UKT beberapa level, beberapa jenjang. Jadi mudah-mudahan tidak memberatkan bagi orang tua. Gitu. Jangan lupa untuk follow media sosial PPNS supaya tidak ketinggalan informasi tentang PMB PPNS. Gitu saja ya. Baik. Baik, untuk Mbak, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan semua, dari adik-adik ini, dari IPA dan juga IPS. Nah karena ini di sini ada IPS, jadi saya jelaskan juga bahwa IPS kalau di PPNS hanya bisa mendaftar manajemen bisnis di PPNS. Jadi manajemen bisnis di PPNS itu bisa didaftar oleh anak IPA dan juga IPS. Pokoknya semua itu bisa daftar di manajemen bisnis gitu. Tapi salah satu yang paling ketat di PPNS itu adalah K3 dan juga manajemen bisnis, karena manajemen bisnis itu semuanya bisa daftar gitu ya. Dan manajemen bisnisnya di PPNS juga agak berbeda karena dia sedikit ada tekniknya ya, jadi seperti teknik industri gitu kok. Jadi kita belajar tentang logistik, kemudian belajar tentang dikasih statistik dan lain-lain. Jadi agak berbeda manajemen bisnisnya, itu memang agak ada IPA-nya gitu. Ya silakan, mungkin ada dari rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian yang mau bertanya. Nanti akan ada hadiah dari kami bagi penanya. Mungkin dua penanya pertama mungkin ya. Silakan adik-adik sekalian. Baik, buat teman-teman yang mau bertanya silakan ketik namanya dulu, nama dan kelasnya di chat box-nya. Ini ada dari Nesa kelas 12 IPA 1, silakan.
Silakan Nesa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, untuk prospek kerja lulusan diploma 3 di PPNS itu apa aja ya? Mungkin prodi apa Sekian, kira-kira? terima kasih. Prodi apa kira-kira? Nesa mungkin kayak pengennya yang gimana gitu? Ada bangunan kapal, kelistrik, kemudian ada desain. Maaf, diploma 4 teknik kelas itu tadi. Teknik kelas. Ya. Oke, Nesa pengen ke teknik kelas ya. Wow. Jawab langsung ya biar saya nggak lupa. Iya, Jadi silakan. kalau Silakan. D4 teknik pengelasan, prospek kerjanya sangat luas ya. Pengelasan itu hampir semua bidang manufaktur, misalnya bikin mobil, bikin kapal, bikin industri berat, itu semuanya pasti butuh pengelasan gitu. Jadi dan kerjanya memang tidak, kalau misalnya lulusan PPNS kan tidak ngelas, maksudnya memang bisa ngelas tapi tidak hanya mengelas gitu. Jadi biasanya malah ngecek hasil lasnya dari pekerja-pekerja yang misalnya dari SMK, dari dari D1 gitu. Nah, itu nanti Nesa yang akan mengecek, oh ini itu ada caranya ya, ada ilmunya begitu, bagaimana cara memastikan bahwa las itu benar gitu. Dan misalnya kapal nih, kamu ngelas kapal. Kok misalnya kapalnya itu bocor, itu yang salah siapa nih misalnya? Misalnya ada salah satu kualitas las yang tidak baik gitu kan, karena itulah sampai bisa jadi bocor misalnya. Itu makanya tanggung jawabnya dari prospek dari seorang welding inspector itu sangat besar gitu. Dan itu gajinya juga tidak sedikit ya, semakin pandai atau semakin ahli itu rewardnya itu nggak sama sekali nggak kecil, jadi sangat besar kalau misalnya memang sudah sangat ahli gitu, Nesa. Jadi di semua bidang ya. Ya, terima kasih. Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Azrul Milah dari kelas IPA 2, 12 IPA 2. Mohon izin bertanya. Untuk pendaftaran SNMPN, apakah ada batas minimum nilai rapor atau ada persyaratan lainnya? Terima kasih. SNMPTN ya? SNMPN atau SNMPN ya? Oke, kalau pendaftaran SNMPN apakah ada batas minimum nilai raport atau ada persyaratan lain? Sebenarnya kok batas minimum nilai raport itu tidak ada. Tapi kalian harus pastikan bahwa gimana ya? Ada prodi itu ada tingkat keketatannya kan? Kalau misalnya kalian cek di misalnya kok misalnya di SNMPN itu berarti D3 ya, D3 ya. Jadi jangan sampai salah. Kalau SNMPN berarti hanya D3, itu ada beberapa teknik kelistrikan, teknik desain, itu salah satu yang cukup bagus tingkat keketatannya, maka ya nilainya akan sangat bersaing gitu. Jadi kalau misalnya nilai kalian 75 gitu mungkin akan berat gitu istilahnya untuk bersaing dengan pendaftar-pendaftar dari seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya sih kalian harus melihat juga tipsnya ini salah satu tips dari saya adalah kalian harus tahu bahwa nilai kalian ini seberapa sama dengan tingkat keketatannya. Jadi misalnya K3 misalnya teknik K3 PPNS tuh nilainya tuh tingkat keketatannya sangat tinggi. Jadi kalau misalnya kalian nilainya 70 ya jangan daftar di teknik K3 gitu karena nanti kuatirnya malah nggak keterima. Jadi kalian harus lihat juga nilai keketatannya dan juga nilai raport kalian. Kalian bisa tanya-tanya kok ke kami tingkat keketatannya nanti seperti apa. Gitu. Oke, ada lagi? Baik, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan terakhir dari Vika Wahyu, kelas 12 IPA 2. Izin bertanya, apakah lulusan D3 bisa langsung alih jenjang diploma 4 di PPNS? Apakah lulusan D3 bisa langsung alih jenjang? Bisa. Di PPNS itu ada namanya RPL. Jadi kalian bisa daftar di rekognisi pembelajaran lampau, itu namanya seperti lintas jenjang. Bahkan kalian bisa lintas jenjang di luar negeri, karena di PPNS sendiri pun beberapa alumni D3 PPNS itu lintas jenjangnya di luar negeri, di Taiwan, seperti itu tuh ada beasiswanya juga untuk kayak pindah dari D3 ke bachelor degree di Taiwan. Jadi jangan khawatir kalau misalnya D3 pun sebenarnya banyak sekali kok. Bahkan industri juga istilahnya prospek kerja D3 itu sangat besar kok di industri. Itu mungkin ya.
Baik, ini sepertinya ada satu pertanyaan terakhir lagi dari Nesa yang tadi. Kenapa SNMPN hanya untuk D3 dan apa prospek kerja lulusan PPNS selalu di kapal? Ya, kenapa kok SNMPTN tahun ini hanya untuk D3? Karena yang D4 lewat SNMPTN itu memang berat ya bagi kami pun juga sebenarnya ini juga salah satu hal yang memberatkan juga bagi kami sebagai kampus gitu. Kenapa kok SNMPTN hanya untuk D3? Tapi memang itu aturan dari pusat gitu, dari kementerian. Jadi kami juga tidak bisa mengelak gitu. Sebenarnya kalau tahun kemarin sih SNMPTN tuh menawarkan D4 dan D3, tapi tahun ini memang dipecah SNMPTN lewat D4 lewat SNMPTN dan yang D3 melalui SNMPN. Jadi ya memang harus begitu ya. Jadi ya mohon maaf kalau misalnya memang tahun ini. Tapi akan jadi evaluasi kami untuk tahun ini supaya kami bisa menyampaikan di kementerian supaya tahun depan D4 bisa masuk di SNMPN. Gitu kok. Misalnya prospek kerja lulusan PPNS banyak sekali ya, nggak hanya di kapal, sangat. Jadi bisa di Pertamina, oil and gas, manufaktur, jadi PNS, jadi guru, jadi dosen, bahkan kalau banyak sekali sih sebenarnya di bank juga bisa, jadi di mana aja bisa. Oh, sanksi ditutup, tapi lembaga kerja nggak dibaca. Oke, Nesa? Ya, baik. Sepertinya sudah terjawab ya pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain, buat kalau misalnya ada yang mau nanya lagi tentang PPNS, kalau nggak ada, saya aja deh yang nanya. Karena PPNS itu kan biasanya stigmanya isinya cowok semua ya, laki-laki semua ya, Bu. Kalau misalnya teman-teman yang cewek nih pengen masuk PPNS, itu hal yang biasa nggak sih? Atau anak-anak cewek di PPNS itu masih terlihat spesial gitu? Kalau kalian lihat dari videonya tadi banyak ceweknya nggak? Ada kan? Banyak juga kan sebenarnya. Jadi ada beberapa program studi yang prosentasenya antara perempuan dan laki-lakinya itu 50-50, tapi juga ada juga program studi yang prosentase laki-laki dan perempuannya itu memang agak jauh ya. Misalnya lebih banyak laki-lakinya seperti pengelasan, perpipaan, mesin itu memang lebih banyak laki-laki. Tapi kalau manajemen bisnis, kemudian pengolahan limbah, kemudian K3 itu pokoknya desain-desain itu relatif sama, jadi 50-50. Kalau manajemen bisnis bahkan mungkin lebih banyak perempuannya daripada laki-lakinya gitu. Jadi memang tidak sesuatu yang wow sih sebenarnya, tapi kalau ketika kuliah kalian akan melakukan hal yang sama dengan yang laki-laki ya. Jadi kalau ngelas ya ngelas, kalau kerja di lab juga, di bengkel juga sama, laki-laki perempuan diperlakukan dengan sama, tidak ada yang beda gitu. Tapi nggak usah khawatir ya. Oh iya. Nah, jadi buat teman-teman yang cewek-cewek nih kalau pengen masuk PPNS tapi takut mungkin karena jumlah perempuannya lebih sedikit, udah dijelasin sama Bu Nurul sendiri kalau sebenarnya nggak sesedikit itu, jadi tetap tenang aja. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Nah, ini Bu dari Nesa, katanya terima kasih penjelasannya jelas kayak masa depan kita, bikin beberapa anak pengen banting haluan ke PPNS. Amin. Semoga tadi ya tipsnya itu banyak sekali di PPNS tuh tingkat keketatannya sebenarnya lumayan besar ya. Jadi tahun kemarin kami pendaftarnya itu 14.000, yang diterima cuma 1.000. Jadi memang cukup kompetitif. Tips dari saya adalah pastikan nilai kalian itu sesuai dengan tingkat keketatan prodi yang kalian ambil. Jadi kalau misalnya nilainya kecil ya jangan ambil prodi yang tingkat keketatannya tinggi, itu kan nanti kalian akan kalah di depan gitu. Jadi memang harus lihat juga kemampuan diri sendiri dan juga minat supaya sesuai, dan juga kemungkinan diterima itu lebih besar. Dan jangan takut kalau misalnya banyak juga anak SMA yang takut, misalnya saya nggak suka fisika nih, nanti kalau di kuliah fisika semua ya. Kalau kuliah teknik semuanya pasti ada fisika ya, itu pasti. Tapi jangan khawatir, kalian akan diajari dari nol. Jadi yang misalnya sebelumnya nggak suka fisika atau nggak bisa fisika itu jangan khawatir, karena nanti di sini tuh belajarnya dari dasar lagi. Gitu. Ya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya adik-adik dari SMA Khotijah Surabaya. Senang sekali hari ini
kami dari Humas Universitas Negeri Surabaya akan menyampaikan pemaparan ya tentang kampus kami. Nanti ini ada waktu sekitar 15 menit ya kalau tidak salah. Nanti mungkin seandainya ada adik-adik yang belum memahami secara jelas boleh tanya jawab atau nanti bisa bergabung di sosial media kami di official UNESA. Baik, saya izin share screen dulu. Kami akan menampilkan PPT. Sudah bisa menyimak ya PPT-nya? Sudah ya? Sudah muncul. Oke. Pagi ini banyak sekali ya, ada sekitar 100 lebih siswa-siswi dari SMA Khotijah. Di sini PPT saya awali dengan menunjuk kampus impian, karena pasti beberapa di antara adik-adik di sini punya cita-cita untuk masuk dan kuliah di kampus, terutama di perguruan tinggi negeri ya. Nah, kami UNESA adalah satu di antara PTN yang kami sudah terakreditasi A, dan pada saat klasterisasi perguruan tinggi se-Indonesia, kami tahun 2020 ada di posisi 18 dari sekian ribu PTN dan PTS yang ada di Indonesia. Nah, untuk UNESA sendiri, kalau mungkin eranya adik-adik, orang tuanya, eranya orang tua adik-adik mengenalnya adalah IKIP. Jadi kampus yang memang mahasiswa-mahasiswinya itu pada saat lulus orientasinya itu adalah menjadi guru atau pendidik. Tetapi kemudian IKIP Surabaya ini berganti berdasarkan keputusan Presiden tahun 99, berubah nama dari IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Nah, kalau sebenarnya ini nggak hanya UNESA saja ya, semua IKIP yang ada di Indonesia itu berubah nama. Jadi kalau Surabaya itu jadi UNESA, kalau misalkan IKIP Malang jadi UM, IKIP Makassar jadi UNM, IKIP Semarang jadi UNES gitu. Jadi adik-adik harus teliti ya, karena nama-nama kami ini hampir-hampir mirip gitu. UNESA itu sering salah disebut UNES, padahal kalau UNES itu Semarang. Kadang juga disebut UNS, padahal UNS itu Universitas 11 Maret Solo, Surakarta. Nah, kalau kami itu UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Nah, kami terakreditasi A yang tadi sudah saya sampaikan. Mbak Vinda. Iya. Permisi Mbak Vinda. Ini layarnya sedikit tertutup. Soalnya ada share screen-nya sedikit tertutup. Soalnya kameranya di-on kan. Yang Gimana? Video panelnya nutupin share screen-nya. Videonya yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan. Ya itu bisa disembunyikan aja. Benar. Oke. Sudah ya? Oke. Sudah. Oke. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian ini untuk adik-adik pasti kalau kuliah pengennya adalah di kota-kota yang memang menjadi impiannya. Jadi begini, kalau di Indonesia, kota-kota yang disebut sebagai kota pendidikan itu ada beberapa, tetapi semuanya pasti punya kelebihan masing-masing gitu. Malang itu juga disebut kota pendidikan, Yogyakarta disebut kota pendidikan, Jakarta, kemudian Surabaya itu juga bisa disebut kota pendidikan. Karena apa? Karena di kota-kota tersebut banyak sekali berdiri kampus-kampus. Nah, kampusnya ini tidak hanya perguruan tinggi negeri, tetapi juga perguruan tinggi swasta. Nah, di Surabaya saja ada setidaknya 5 ya, 5 perguruan tinggi negeri, belum lagi perguruan tinggi swasta yang lain. Kalau seluruh Jawa Timur ada Malang, ada Jember, yang juga ada PTN-nya. Nah, dengan segala kelebihan masing-masing, kami bisa sampaikan kalau di Surabaya, adik-adik kan sudah pasti tahu ya, kalau dari SMA Khotijah, kemudian kuliahnya di UNESA, ini lebih dekat kan gitu, karena pasti adik-adik tinggalnya mayoritas itu di Surabaya, berarti
akan lebih dekat. UNESA punya 2 kampus adik-adik ya, ada di Ketintang, kita deket banget tetanggaan nih. Yang Ketintang ini ada Fakultas Teknik, ada Fakultas MIPA, kemudian ada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, dan ada Fakultas Ekonomi. Kemudian kampus yang di pusat, di kampus Lidah, kenapa disebut kampus pusat? Karena gedung rektorat atau kantor pusatnya ada di kampus Lidah. Nah, di kampus Lidah ini ada 3 fakultas, ada Fakultas Ilmu Pendidikan, ada Fakultas Ilmu Olahraga, dan ada Fakultas Bahasa Seni. Jadi total kami punya 7 fakultas. Nah, itu belum yang dengan pascasarjana. Total kalau dengan pascasarjana kami bisa memiliki hampir 100 program studi kalau total dengan pascasarjana. Kemudian kalau total mahasiswa kami ada 32.000. 32.000. Kemudian kalau berkaitan di PPT, adik-adik bisa sambil menyimak ya. Jadi kenapa di Surabaya? Karena kita sebenarnya kota yang sangat mencintai lingkungan, kemudian pusat ekonomi dan bisnis, mungkin mencari pekerjaan, nanti kalau selesai lulus akan lebih dekat, gitu. Kita punya jejaring networking yang bagus antar lembaga dengan industri-industri yang ada dan berdiri di Surabaya dan sekitar. Kemudian fasilitas juga lengkap, kemudian Surabaya merupakan kota pusat perkembangan bisnis kreatif dan kewirausahaan. Nah, ini sekarang mengapa sih harus kuliah di UNESA? Nanti adik-adik bisa mendapatkan juga PPT dan juga buklet yang saya kirimkan kemarin sudah di panitia ya. Nah, ini adik-adik, keunggulan di UNESA adalah kami punya jurusan yang namanya pendidikan luar biasa atau PLB. PLB ini mengakomodir mahasiswa-mahasiswa yang ingin belajar tentang disabilitas. Jadi bukan hanya mahasiswanya saja yang berkebutuhan khusus bisa masuk, tetapi orang lain, mahasiswa yang memang ingin masuk mempelajari tentang bagaimana kebutuhan anak-anak yang disabilitas ini bisa masuk di PLB. Tidak banyak kampus-kampus di Indonesia yang memiliki jurusan disabilitas. Satu di antaranya UNESA itu memiliki 1 guru besar. Jadi di Indonesia itu hanya ada 3 guru besar bidang disabilitas, 1 dari UNJ Jakarta, 1 dari UNS Universitas 11 Maret, dan 1 dari kami dari UNESA. Jadi guru besar yang memang benar-benar sangat ahli dan pakar di bidang anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian di kampus kami ada Green and Eco Campus. Kami punya namanya Laboratorium Merdeka Belajar. Dulu sebelum Pak Nadiem Makarim melahirkan apa yang namanya Kampus Merdeka, kami itu punya hutan kampus namanya, ada di Lidah Wetan. Jadi ini tuh bisa dijadikan untuk tempat mahasiswa mengerjakan tugas, praktek. Nah, sekarang berganti nama menjadi Laboratorium Merdeka Belajar yang akses internetnya juga lancar, cepat. Harapannya ketika mahasiswa ingin berdiskusi, mengerjakan tugas, itu bisa dilakukan di Laboratorium Merdeka Belajar. Kemudian kami memiliki tradisi pengajaran yang kuat karena kami berbasic dari IKIP, kampus pendidikan, jadi secara kurikulum, pembelajaran, teknologi, pendidikan, dan pengajaran itu bisa kita katakan memiliki tradisi pengajaran yang kuat. Kemudian kami punya Fakultas Bahasa dan Seni, ada seni musik, ada sendera tasik, tari, kemudian bisa mempelajari tentang teater, kemudian ada lagi di Fakultas Bahasa ini, kalau adik-adik tertarik untuk mempelajari tentang bahasa, kami punya prodi Bahasa Jepang, Bahasa Jawa, Bahasa Jerman, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Mandarin. Kemudian fasilitas olahraga, kami punya sport science yang 1 bulan yang lalu sempat dikunjungi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Zainuddin Amali, karena di UNESA ini punya laboratorium untuk sport science. Jadi olahraga yang memang saat ini tidak hanya sebagai untuk kesehatan, tapi benar-benar bisa mensupport bagaimana atlet-atlet di Indonesia ini bisa berkiprah dan bisa berkompetisi di tingkat dunia. Jadi kalau dulu lari itu kan
awalnya untuk modalnya kan misalkan harus sejak kecil berlatih begitu ya. Sejak kecil berlatih, kemudian bisa menjadi olahragawan, atlet dan sebagainya. Tapi kalau bisa dicek di sport science-nya UNESA, sebenarnya olahraga itu bisa disebabkan oleh banyak hal gitu. Jadi misalkan sepak bola ternyata itu ditentukan juga oleh kecepatan lari, gerak, kemudian kerjasama yang baik. Nah itu sudah berdasarkan penelitian. Kemudian beberapa fakultas yang tadi sudah saya sampaikan, ini Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, di Fakultas Ilmu Pendidikan ini ada beberapa prodi yang favorit dari tahun ke tahun selalu posisinya itu ada di 3 besar, yaitu PGSD, Pendidikan Guru SD. Jadi perankingan itu kalau data di kami di Humas itu dari tahun ke tahun 3 besar itu tidak banyak yang berubah. Biasanya prodi favorit yang pendaftarnya paling tinggi itu adalah manajemen nomor 1. Yang kalau dari tahun ke tahun selalu pendaftarnya ya sekitar di atas 30.000 untuk UNESA, baik itu untuk jalur SNPTN, SBMPTN maupun SPMB Mandiri. Nah, untuk peringkat 1 manajemen dan peringkat 2 ini biasanya PGSD, peringkat 3 ini biasanya fluktuatif, terkadang psikologi, terkadang ilmu komunikasi, jadi berganti-ganti gitu. Nah, di Fakultas Ilmu Pendidikan ini selain ada PGSD yang tadi saya katakan favorit, juga ada untuk PAUD, pendidikan guru PAUD. Kemudian yang juga favorit yang tadi saya katakan psikologi, ini ada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Di ini prodi-prodinya ada juga prodi bimbingan konseling, ada prodi teknologi pendidikan. Nah, bimbingan konseling ini kalau misalkan pengen jadi guru BK ya. Kemudian ada juga pendidikan luar sekolah, ada pendidikan luar biasa, kemudian ada juga manajemen pendidikan. Nah, di era pandemi ini ketika pembelajaran daring, kemarin ada tren nih di UNESA itu peminat untuk S1 teknologi pendidikan dan S2 teknologi pendidikan ini meningkat karena memang sekarang posisi pengajaran pembelajaran itu kan jarak jauh yang memerlukan support teknologi yang luar biasa. Nah, ini kalau adik-adik melihat pagu dari tahun ke tahun, pagu kami tidak terlalu banyak perubahan. Adik-adik setiap tahun mulai dari jalur SNPTN, SBMPTN dan SPMB itu sekitar 7.000. Biasanya 6.800 itu dari jalur SNPTN, SBMPTN, UTBK, dan Mandiri. Dan selebihnya itu kami membuka jalur prestasi. Jalur prestasi ini ada jalur dari pondok pesantren, ada jalur juara MTQ, ada jalur dari Hafiz Quran, kemudian ada jalur olahraga, ada jalur disabilitas. Jadi untuk prestasi ini bisa. Jadi adik-adik ketika masuk di UNESA menggunakan jalur prestasi yang saya sampaikan tadi bisa gitu. Kemudian untuk total rasio keketatan pendaftar bisa dilihat ya mana nih yang paling ketat untuk di Fakultas Ilmu Pendidikan. Oh, yang paling ketat itu psikologi. Jadi 1:20. Jadi adik-adik yang dari sekarang tertarik untuk masuk psikologi gitu, nah ini harus mulai belajar karena kompetisinya sangat ketat banget ya, dari pagu 150, kemudian yang mendaftar 3.000. Nah, yang diambil berarti sekian persennya. Next, kita berlanjut di Fakultas Bahasa dan Seni yang juga merupakan keunggulan kami karena saya yakin tidak banyak kampus yang memiliki Fakultas Bahasa dan Seni. Yang terbaru tadi malam mahasiswi kami dari jurusan Bahasa Jawa namanya Mira Kirana itu mendapat juara 1 ajang kompetisi Next Didi Kempot di GTV. Jadi mendapatkan hadiah 70 juta rupiah. Ini dia adalah mahasiswa kami dari Bahasa Jawa. Jadi yang tadi saya katakan untuk prodinya apa saja, ini bisa dilihat ya adik-adik, ada 15 prodi yang ada di Fakultas Bahasa dan Seni. Kemudian keketatan rasio pendaftar ini bisa dilihat yang paling ketat apa? Oh, yang paling ketat itu DKV, Desain Komunikasi Visual gitu. Dari pagu 25 yang daftar 1.000, kemudian keketatannya 1:43. Kemudian ada lagi sastra Inggris.
dari Pagu 70 yang daftar 1.300 lebih. Jadi keketatannya rasionya adalah 1:19. Dari sini nanti bisa ancang-ancang ya, gitu, bisa siap-siap gitu. Jadi kalau adik mau prodi apa, dilihat pagunya dulu, kemudian total pendaftarnya berapa, rasionya berapa. Dan ini dari tahun ke tahun tren perubahannya itu nggak terlalu banyak kok adik-adik. Jadi ya memang terjadi dinamisasi, tetapi tidak berubah banyak gitu. Yang saya katakan tadi, kadang tren ilmu komunikasi misalkan itu tinggi, kadang tren psikologi itu tinggi. Yang sangat stabil itu adalah manajemen. Dia tidak pernah berubah dari posisi nomor 1. Kemudian ada Fakultas Ilmu Olahraga ini adik-adik, ada 4 prodi yang bisa adik-adik lihat. Ini keketatannya mana yang paling pendaftarnya paling banyak itu adalah S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Kami dari VIO itu banyak sekali melahirkan atlet-atlet nasional, jadi di bidang sepak bola, bulu tangkis, lari. Kemudian kami juga punya mata kuliah yang unik, yaitu mata kuliah berkuda. Di UNESA itu ada lapangan berkuda juga, yang mahasiswanya ketika berpraktek langsung, kemudian untuk hari Sabtu Minggu juga bisa dibuka untuk umum. Next, ada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Di sini ada total 9 prodi. Ilmu komunikasi masuk di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Kemudian kalau dari tingkat keketatan paling banyak mana ya? Oh, yang paling banyak pendaftar adalah S1 Ilmu Administrasi Negara. Jadi ini dari 100 pagu, pendaftarnya 2.500, keketatannya 1:26. Kemudian S1 Ilmu Komunikasi, ada sejarah, ada geografi, ada PPKN, ada sosiologi, ada IPS juga. Jadi adik-adik yang dari IPS, ini bisa dilihat ada 9 prodi yang bisa Anda masuki, karena kalau SNPTN apalagi yang jalur rapot, jalur undangan, ini benar-benar dilihat mata pelajaran Anda di SMA berapa nilainya, kemudian ketika Anda daftar SNPTN itu akan disinkronisasi gitu, sesuai dengan jurusan atau prodi yang Anda pilih. Ingat, rekomendasi dari LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, Anda direkomendasikan untuk daftar prodi secara linear gitu. Kalau IPS ya ambil prodinya IPS, misalkan kalau IPA adalah masuknya IPA. Rekomendasinya seperti itu karena resiko untuk mengambil campuran itu Anda akan berkompetisi dengan siswa-siswa yang mereka sudah pada jalurnya begitu loh. Jadi makanya direkomendasikan untuk linear. Kemudian ada Fakultas Ekonomi, punya 9 prodi. Jadi yang paling ketat tentu adalah manajemen. Dari 180 pagu itu yang daftar hampir 5.000. Jadi hanya diambil 180, jadi tingkat keketatannya itu 1:26. Rata-rata terakreditasi A, dan ada yang B, ini masih proses untuk reakreditasi. Yang berikutnya adalah Fakultas Matematika dan IPA. Halo adik-adik yang dari jurusan IPA, bisa dilihat ini karena prodi yang Anda pilih ini sangat linier dengan jurusan yang Anda pilih sewaktu SMA. Ada prodi apa saja yang ada di UNESA nih, ada 9 prodi dan bisa dilihat semua akreditasinya A. Nah, kalau akreditasi A itu seperti apa ya? Pasti fasilitas lengkap, sarana lengkap, kemudian banyak sekali profesor dan guru besar. Jadi MIPA ini adik-adik adalah penyumbang guru besar terbanyak di UNESA. Total guru besar profesor di UNESA itu ada sekitar 70 orang, dan MIPA, Fakultas MIPA ini penyumbang guru besar terbanyak. Jadi hampir tiap tahun selalu ada guru besar dari MIPA, dan itu jumlahnya bisa sekitar 4 gitu per tahun. Ada yang paling ketat di sini adalah matematika ya. Oh ya, matematika 1:14 dari pagu 99, pendaftarnya hampir 1.500. Kemudian ada juga ini yang ketat S1 biologi. Oh ya, adik-adik, kenapa kok ada S1 pendidikan, ada S1 murni? Karena ada 2 ya. Jadi yang S1 pendidikan ini nanti outputnya Anda kan menjadi guru. Tetapi kalau yang murni seperti S1 matematika, S1 fisika, S1 kimia, non-pendidikan, tanpa kata pendidikan, Anda bisa berkiprah tidak hanya sebagai guru, tetapi Anda bisa
bekerja di perusahaan-perusahaan yang memang sangat memerlukan bidang keilmuan Anda. Saya ambil contoh, Anda S1 Matematika Murni begitu. Saat ini apa sih yang paling tren? Misalkan artificial intelligence, kemudian itu berkaitan tentang coding dan lain-lain. Ini Anda bisa menjadi programmer. Nah, dari S1 Matematika ini juga bisa gitu Anda bekerja di perusahaan-perusahaan startup misalkan, karena memang kemampuan untuk Anda coding ini sangat diperlukan di perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian Maaf, Mbak Vinda, Fakultas Teknik ini sebentar. adik-adik yang dari MIPA boleh ke Fakultas Teknik. Kemudian yang dari IPS apakah bisa ke Fakultas Teknik? Ada beberapa prodi di Fakultas Teknik yang bisa dimasuki oleh anak-anak dari IPS. Coba kita lihat ya prodinya apa saja. Nah ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Bimo Saputro, saya dari Universitas Dinamika Stikom Surabaya. Selamat pagi adik-adik semuanya. Semoga masih semangat ya semuanya ya, menjalani aktivitas ya. Oke, langsung karena waktunya sangat singkat, maka akan saya langsung saja mulai ya. Sebelumnya ini akan saya kirimkan Google Drive dulu, bisa dilihat di chat. Nanti kemungkinan adik-adik kalau misalnya setelah presentasi ini berakhir, nanti bisa dilihat sendiri. Nah, ini untuk presentasinya akan saya mulai dulu. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini adik-adik ada yang sudah tahu Universitas Dinamika Stikom Surabaya. Nah, di sini Surabaya ya. Untuk sekarang berubah menjadi namanya menjadi Universitas Dinamika. Nah, pada tahun 83 Universitas Dinamika itu dikenal sebagai AKIS ya, atau disingkat itu menjadi AKIS, yaitu Akademi Komputer dan Informatika Surabaya. Nah, pada tahun 86 itu berubah menjadi Stikom Surabaya. Kemudian di tahun 2014 kami berganti nama lagi menjadi Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. Nah, ini sangat baru sekali di tahun 2019, tepatnya di bulan Agustus, kami berkembang menjadi naik jenjang, yaitu menjadi Universitas Dinamika. Nah, di sini untuk lambang kami tetap sama ya, nggak ada perubahan. Yang dirubah itu adalah namanya aja, karena kan kami menjadi naik jenjang. Nah, ini dimulai pada 17, tepatnya di 17 Agustus. Nah, ini untuk moto kami yaitu Dynamic Movement Toward Excellence. Nah, ini mengapa adik-adik harus di Undika? Undika itu adalah Universitas Dinamika. Nah, kenapa kok harus memilih Universitas Dinamika Stikom? Nah, di sini sudah teruji selama 37 tahun ya, tepatnya ya, usianya ya. Kan otomatis sudah sangat lama sekali. Nah, ini kami juga sudah menghasilkan belasan ribu lulusan tersebar di seluruh Indonesia. Nah, di sini juga merupakan fasilitasnya juga sangat lengkap, yaitu kelas dan pembelajarannya itu modern, sarana dan prasarananya kegiatan mahasiswa selalu memadai. Kemudian setelah lulus, adik-adik juga dibekali oleh sertifikasi internasional ya. Katakanlah adik mengambil jurusan sistem informasi. Nah, sistem informasi nanti gelarnya kan otomatis sarjana informasi ya, SI ya, atau disingkatnya ya. Nah, nanti adik-adik juga mendapatkan sertifikasi internasional. Nah, itu fungsinya nanti ketika adik melamar pekerjaan, itu akan lebih dilihat oleh yang perekrutnya. Nah, nanti wah, sudah ada sertifikasi internasionalnya. Nah, ini nanti akan lebih dipertimbangkan oleh rekruter perusahaannya. Kurikulumnya juga selalu up to date di sini. Nah, ini juga tahun 2024 seterusnya adik-adik mungkin sudah berpikir
oh nanti saya tahun 2024 ketika saya lulus mungkin ya, nanti ke depannya mau ambil jurusan apa ya, apa mau bekerja di apa gitu. Nah, ini adik-adik harusnya sudah harus siap ya saat ini. Nah, di sini juga pada saat sekarang ini eranya yaitu era 4.0 atau dikenal sebagai eranya teknologi ya, Industrial Revolution. Di sini semuanya sekarang sudah memakai digital. Contohnya aja sekarang ini kita presentasi menggunakan secara online atau daring ya. Sebelumnya kan adik-adik pasti presentasinya di sekolah-sekolah. Nah ini berhubung sekarang ini ada pandemi, akhirnya kita nggak bisa berkunjung ke sana. Nah ini makanya itu ditemukan terobosan-terobosan baru, yaitu secara daring. Nah di sini kita juga sudah mengalami yaitu Industri 4.0. Kemudian saya lanjutkan lagi ya sebentar. Nah di sini berbagai bidang pekerjaan atau industri yang sudah terdigitalisasi di Indonesia ya. Adik-adik kan pastinya sudah mengenal Gojek, Tokopedia, OVO, Traveloka, Link Aja. Nah ini yang terbaru ini adalah Ruang Guru, merupakan terobosan buat adik-adik gimana caranya belajar di rumah, tapi ada yang membimbing. Nah itu salah satunya yaitu di era 4.0 ini itu merupakan terobosan-terobosan terbaru. Jadi otomatis lapangan pekerjaan itu sangat banyak sekali di bidang digitalisasi. Nah, pertanyaannya bidang apa lagi yang terdigitalisasi di tahun 2024 dan seterusnya? Kemudian apakah Anda nantinya akan berkontribusi menjadi bagian dari digitalisasi baru di masa mendatang? Kemudian apakah Anda sudah memikirkan rencana studi lanjut yang tepat untuk membantu Anda meraih masa depan yang cerah nantinya? Nah, di sini kami mempunyai 2 fakultas, yaitu yang pertama adalah Fakultas Teknologi Informatika. Nah, di sini ada S1 Sistem Informasi, kemudian ada Teknik Komputer, Desain Komunikasi Visual, atau yang biasanya adik-adik kenal itu yaitu DKV. Kemudian ada Desain Produk, kemudian ada D4, Produksi Film dan Televisi, dan kemudian ada D3, Sistem Informasi. Nah, ini saya jelaskan dulu untuk sistem informasi ya. Sistem informasi itu yaitu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan analisis, perancangan, implementasi. Nah, di sini adik-adik nantinya prospek karirnya yaitu menjadi programmer. Nah, contoh aja kita sekarang sudah banyak yang menciptakan aplikasi-aplikasi baru ya. Contohnya seperti Gojek, OVO, kemudian Ruang Guru. Nah, orang-orang tersebut yang menciptakan aplikasi itu yaitu belajarnya di sistem informasi ini. Nanti lulusannya yaitu Eskom kalau di sini ya. Kemudian ada juga prospek karirnya bisa adik lihat sendiri. Bisa menjadi IT Project Manager, Information System Auditor. Nah, kemudian di sini juga kami ada D3 Sistem Informasi. Nah, bedanya apa Kak? S1 Sistem Informasi sama D3 Sistem Informasi. Kalau D3 Sistem Informasi itu pastinya kuliahnya 3 tahun ya. Kalau yang S1 itu 4 tahun. Nah, D3 ini full praktek. Kalau sedangkan sistem informasi itu ada praktek, namun juga dibekali dengan teori yang lebih lengkap ya. Kalau D3 itu bukan tidak lengkap, tapi juga langsung dipersiapkan untuk siap bekerja nantinya. Jadi cuma 3 tahun, nanti adik lulus langsung bekerja. Kalau misalnya ada adik bekerja, nanti mau ambil apa? Oh, saya juga sekaligus bekerja, sekaligus saya ingin berkuliah, ambil S1. Nanti cukup 2 tahun aja. Seperti itu. Di sini nanti untuk D3 Sistem Informasi sama materinya. Nah, nanti kalau misalnya adik-adik ini prospek karirnya nanti menjadi junior sistem analis. Kalau tadi kan yang S1 ini menjadi senior ya, senior sistem analis. Nah, itu perbedaannya. Karena di sini D3 itu kuliahnya hanya 3 tahun. Kemudian di sini juga ada sistem S1 teknik komputer ya. Nah, ini bedanya apa Kak, teknik komputer sama S1 sistem informasi? Nah, di sini untuk bedanya, kalau yang tadi belajarnya untuk software, kalau di sini hardware. Jadi adik-adik lebih otak-atik mesinnya komputer itu yang di dalamnya itu. Jadi contohnya adik mau
dirubah komputernya itu dikasih kamera atau apa, nanti kreativitasnya adik-adik sekalian. Di sini juga nanti prospek karirnya juga sangat besar untuk saat ini. Nah, apalagi perkembangan teknologi seperti contohnya HP makin lama makin maju, chipsetnya makin tinggi, nah itu nanti bisa belajar di teknik komputer. Kemudian juga ada desain komunikasi visual. Di sini yaitu visual brand ya. Jadi contohnya aja adik-adik misalnya melihat kayak pesen kopi gitu katakan ya, di tengahnya kan ada titiknya. Kenapa kok ada titiknya? Nah itu nanti adik belajarnya di sini. Itu untuk gunanya untuk menarik pelanggan. Oh makin penasaran pesen kopi gitu katakanlah ya. Atau mungkin Telkomsel dengan logonya seperti itu pasti orang-orang sudah tahu. Oh ini Telkomsel. Nah ini berbeda dengan S1 desain produk. Bedanya apa Kak? Kalau tadi kan desain komunikasi visual kan secara visual ya, orang sudah mengenal produk kita. Kalau ini desainnya di dalam packaging-nya. Jadi contohnya kalau misalnya adik-adik melihat ada perbedaan dari teh botol atau teh kotak, nah itu kan dalam bentuk kemasannya sudah beda. Adik-adik sudah bisa membedakan seperti itu. Misalnya adik-adik ke depannya mau bikin bisnis sendiri, apa yang menarik, nah itu nanti bisa adik berkuliah di desain komunikasi visual atau desain produk. Kemudian ada D4 produksi film dan televisi, ini sebelumnya itu dikenal sebagai multimedia. Nah di sini desain produksi film dan televisi ini nanti adik-adik misalnya hobinya di dunia perfilman ya atau animasi nanti bisa berkuliah di sini. Nah bedanya apa Kak D4 sama S1? Itu kuliahnya sama 4 tahun, tapi kalau yang D4 itu full praktek ya jadinya ya. Jadi teorinya ya dikasih tapi nggak terlalu banyak. Yang banyak itu full praktek karena kan di sini kan produksi film dan televisi itu langsung terjun di dalamnya. Kemudian di sini kami juga ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah ini mungkin adik-adik masih bertanya-tanya, oh di Stikom itu saya kira cuma ada teknologi aja Kak. Ternyata ada juga ekonomi ya, ada. Nah di sini ada S1 akuntansi, kemudian ada S1 manajemen, kemudian ada D3 administrasi perkantoran. Kalau S1 akuntansi nanti menghasilkan auditor ya pastinya ya, atau public akuntan. Nah di sini apa Kak perbedaannya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dinamika dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas yang lain? Nah di sini adik-adik selain dibekali dengan ekonomi ya, pastinya ekonomi dan bisnis, adik-adik juga diajarin dengan IT-nya. Karena di sini kami selalu mengajarkan teknologi. Jadi nanti gimana caranya adik-adik itu berlulusan dengan spesifikasi untuk rekruter itu sangat lengkap, sangat menunjang untuk diterima di dalam pekerjaan. Di sini ada S1 akuntansi, kemudian ada manajemen. Nah, ini untuk menciptakan entrepreneur baru ya, pengusaha baru di bidangnya. Mungkin adik-adik bosen nih jadi karyawan, pengennya jadi bos aja. Nah, ini nanti bisa masuk ke S1 manajemen. Gimana caranya adik-adik untuk menjadi marketer juga bisa, atau marketing perusahaan itu juga bisa. Ada D3 administrasi perkantoran. Nah, di sini, Kak, nanti itu kok bajunya beda sama yang tadi. Kalau tadi kan lebih santai gitu kan ya, kuliahnya pakai bajunya santai gitu kan, rapi, bebas rapi. Kalau di sini adik-adik kalau masuk ke D3 administrasi perkantoran, nanti untuk kuliahnya nanti disiapkan dengan pakaian seperti orang pekerja kantoran ya. Jadi lebih keren pastinya. Nanti di sini kalau D3 administrasi perkantoran, nanti adik-adik bisa menjadi sekretaris ya contohnya ya, atau menjadi customer service officer, kemudian ada professional secretary, personal assistant, atau public relation. Ini cocoknya masuk di sini. Nah, fasilitas-fasilitas yang ada di Universitas Dinamika, di sini kami punya perpustakaan ya, terdiri dari 3 lantai ya. Nah, ini bisa adik-adik lihat sendiri. Lab-nya pasti otomatis sangat lengkap, karena di sini kami punya 12 lantai, di gedungnya sendiri di Universitas Dinamika. Ada digital lab, ada desain lab. Nah, itu nanti adik-adik bisa join ke sini sesuai dengan jurusannya masing-masing. Ada lab untuk drawing studio. Nah, ini adik-adik bisa lihat sendiri. Nah, ini untuk gedungnya ada gedung futsal di lantai 9,
Itu bisa buat futsal, badminton, atau mungkin voli ya. Biasanya juga untuk wisuda kami punya gedung sendiri, yaitu di lantai 9 juga. Nah, ini gedungnya. Kalau ada acara-acara event, mengundang seminar-seminar yang tamu-tamu undangan yang pastinya sudah terkenal, biasanya di lantai 9. Nah, ini gedung basketnya, nggak kalah sama DBL Arena, yang biasanya adik-adik sering lombakan. Di sini arenanya sangat bagus sekali, seperti ini. Di lantai 12 ya tepatnya ya. Nah, ini fasilitas kami ada si Cica, Brilliant Apps. Ini hasil karya anak-anak Stikom, Universitas Dinamika Stikom Surabaya ini. Yang diciptakan oleh karyawan-karyawan yang bekerja di sini dan mahasiswa-mahasiswanya, dibantu oleh mahasiswa-mahasiswanya. Nah, di sini ada adik, kalau misalnya mau masuk ke kampus itu udah bebas parking semuanya. Nah, ini menggunakan RFID, contohnya seperti ini RFID-nya. Jadi tinggal di scan aja nanti. Adik-adik pasti dapat kalau di sini. Untuk karirnya, di sini kami punya layanan karir. Nanti misalnya kalau adik-adik mau lulus nih, bingung mau mencari kerjaan, bisa langsung mengunjungi pusat layanan karir. Itu ada di lobi lantai 1. Nah, ini sertifikasi internasional. Nanti setelah lulus adik-adik mendapatkan gelar tambahan. Untuk beasiswanya ada free uang SPP ya. Jadi adik-adik jangan khawatir, misalnya adik-adik ingin meringankan beban orang tua, itu ada di sini untuk beasiswanya. Nanti kalau misalnya adik-adik mau tanya, bisa langsung chat ke nomor saya atau mungkin bisa chat di websitenya Universitas Dinamika. Untuk alumni-alumninya, ya ini Mas Kuku, sistem informasi ya, tahun 2005, dia bekerja di Apple, beliau bekerja di Apple di sini. Kemudian ada ini Mas Afrizal. Nah, ini nanti adik-adik bisa lihat sendiri untuk alumni-alumni kami yang pastinya sudah sangat berprestasi ya, bekerja di Semen Indonesia. Nah, untuk pendaftaran untuk periode 1 di bulan Oktober sampai Januari ya. Jadi ini bulan ini adalah periode untuk gelombang pertama. Kalau misalnya adik pengen daftarnya lebih murah daripada nanti, gelombang kedua nanti lebih mahal. Nah, adik-adik bisa segera mendaftar untuk di bulan Januari ini. Jadi adik-adik jangan khawatir kalau misalnya adik-adik mau pengen masuk negeri nih, tapi sudah terlanjur daftar di sini, nggak masalah. Nanti uangnya kita kembalikan kalau adik-adik diterima di negeri, tapi melalui jalur SNPTN dan UMBK ya. Nah, nanti cuma dipotong 2 juta aja. Nah, ini untuk adik-adik bisa mendaftar langsung secara online di dinamika.ac.id ya. Melalui guru BK masing-masing sekolah, itu bisa nanti. Langsung ke guru BK-nya. Nah, ini untuk nomor HP-nya bisa adik catat di sini seperti yang tertera di gambar, atau bisa di email juga bisa, atau di follow Instagram-nya Universitas Dinamika. Nah, terima kasih atas waktunya. Mungkin ada pertanyaan, adik-adik? Ya, terima kasih atas pemaparannya. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya bisa langsung ketik di kolom chat. Oh ya, ini untuk harga-harganya ya, Dik ya. Ini saya beritahu juga untuk press list jalur kerjasama ini, maksudnya jalur untuk yang sudah bekerja sama ya. Ini untuk masih di periode pertama. Nah, ini kok ada kategorinya juga, Kak. Nah, ini berdasarkan nilai rapotnya adik-adik kelas 10 sampai kelas 11. Jadi kalau nilainya adik-adik semakin bagus ya bisa ikut yang kategori 1. Kalau nilainya agak kurang ya bisa sampai ke kategori 4 seperti itu. Nanti kalau udah gelombang kedua adik-adik bisa ini makin naik nanti harganya. Gitu. Nah, ini BP itu maksudnya uang gedung, biaya pengembangan itu uang gedung. Kalau yang biaya operasional ini adalah uang SPP per semester ya. Nah, jadi untuk pembayaran bisa angsuran maupun langsung lunas seperti itu. Ya. Berarti untuk gelombang pertamanya ditutup bulan ini ya? Iya, bulan ya? ini, Kak. Iya, Kak. Benar.
bulan ini. Oke. Ini apakah ada tes atau cukup menggunakan nilai rapot? Kalau di sini kan karena pandemi ya, seperti ini ya. Jadi kita hanya menggunakan rapot. Jadi kalau nilainya itu nanti berdasarkan nilai rapot tadi. Seperti itu. Oke, berarti ntar nilai rapotnya tinggal dikategorikan 1, 2, 3, dan 4 seperti itu ya? Iya, benar sekali. Jadi mumpung masih di gelombang pertama, biaya masuknya lebih terjangkau. Jadi kalau bisa adik-adik langsung untuk mendaftar sebelum di bulan Februari. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik? Nggak usah malu-malu. Di kolom chat ini. Sudah ada yang bertanya dari Nesa 12 IPA 1. Apa ada kriteria khusus untuk calon mahasiswa seperti memiliki perangkat apa atau skill tertentu? Oh ya. Jadi adik-adik jangan khawatir ya. Misalnya katakanlah adik dari IPS nih, kan ada IPA, IPS atau mungkin ada bahasa gitu ya. Atau mungkin ada yang dari SMK juga ada. Jadi jangan khawatir misalnya adik-adik dari IPS nih mau masuk ke sistem informasi atau ke teknik komputer bisa. Jadi nggak harus IPA yang masuk ke teknik komputer. Biasanya kan identik dengan teknik itu pasti IPA. Itu enggak. Jadi kalau misalnya adik-adik dari IPS ingin masuk ke sistem informasi atau ke desain, misalnya adik-adik suka gambar walaupun dari IPS, itu nggak apa-apa. Kami persilakan. Ataupun adik-adik yang dari IPA mau masuk ke akuntansi atau ke manajemen, itu juga tidak apa-apa. Seperti itu. Kemudian ada lagi dari Keisha Rahma ya. Mohon maaf izin bertanya, apakah ada prodi untuk siswa IPS? Ada. Nah itu sudah saya jelaskan juga barusan. Jadi adik-adik walaupun dari IPA atau IPS mau masuk ke Fakultas Teknologi dan Informatika atau mungkin ke Ekonomi dan Bisnis itu semuanya bisa. Seperti itu. Oke, berarti semua jurusan yang ada di Universitas Dinamika bisa ini ya, dari IPA, IPS maupun bahasa tidak ada kriteria khusus. Iya, tidak ada kriteria khusus lebih tepatnya seperti itu. Jadi kami persilakan kalau misalnya adik-adik itu. Jadi kalau misalnya ini kan ya katakanlah seperti memiliki perangkat, nah itu tidak harus. Jadi misalnya adik-adik mau masuk sistem informasi nih, tapi adik laptopnya yang biasa aja, itu tidak apa-apa, adik. Jadi di sini kan kami kan juga mempunyai lab. Jadi adik bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh universitas kami. Jadi adik-adik jangan takut misalnya adik-adik masuk ke desain, oh saya tidak punya komputer yang menunjang atau laptop yang menunjang. Itu tidak apa-apa. Adik-adik bisa menggunakan perangkat yang difasilitasi oleh Universitas Dinamika. Seperti itu. Ada lagi mungkin yang ditanyakan dari adik-adik? Untuk silabus, untuk silabus ya, untuk S1 Sistem Informasi bisa, nanti tinggal chat WA saya aja. Ini saya kasih nomor WA saya ya. Nanti saya akan share untuk silabusnya, bisa. Ini untuk WA saya. Di 08. Masih ada. Tapi itu ada pertanyaan yang belum terbaca. Ya. Untuk sistem informasi, bahasa pemrograman yang sering digunakan di UDIKA itu apa ya? Bahasa pemrograman. Nah, nanti untuk bahasa pemrogramannya, nanti kan pasti ada silabusnya itu di situ. Nanti bisa saya kirimkan sekalian ke melalui WA ya nanti ya ke Mas Muhammad Farid. Nanti bisa. Nanti adik bisa mendapatkan informasinya melalui situ. Seperti itu. Jadi untuk sistem informasi, kan soalnya kan tiap pergantian tahun, itu pasti ada kurikulum baru ya, biasanya ya. Nanti di situ akan kami update di sana. Seperti itu. Kalau misalnya ada pertanyaan yang lain, mungkin. Nah, ini untuk yang bisa dihubungi? Iya, di nomor ini bisa. Benar. Iya, bisa. Di nomor ini bisa. Atau mungkin nomor yang tadi juga bisa. Yang ini. Di slide. Ya ini. 0822 ini juga bisa. 08222. Ini slide-nya bisa dibuka di
di Google Drive yang tadi sudah dikirimkan ya? Iya, bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak, Ibu, dan adik-adikku sekalian, peserta EduFair yang berbahagia, selamat datang kami dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Sebelum memulai materi yang akan kami paparkan, marilah kita saksikan bersama melihat video profile company dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Silahkan. Universitas Islam Negeri atau UIN Sunan Ampel Surabaya merupakan perguruan tinggi Islam terakreditasi A yang unggul dan bertaraf internasional dan terletak di kota Surabaya. UIN Sunan Ampel berkomitmen menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing, mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset. Setelah beralih status dari IAIN Sunan Ampel pada 2 Oktober 2013, saat ini UIN Sunan Ampel memiliki 9 fakultas program sarjana dengan 45 prodi, 10 prodi program strata 2, serta 4 prodi program doktor pada level pasca sarjana. Sebagai penunjang sarana dan prasarana layanan pembelajaran yang representatif, UIN Sunan Ampel memiliki ruang kelas dengan fasilitas yang representatif, perpustakaan modern terakreditasi A dengan koleksi yang lengkap, laboratorium terintegrasi, gedung sport center dan multipurpose, laboratorium televisi dan radio, laboratorium UINSA Halal Center, dan unit syariah, klinik layanan umum kesehatan, Insamat, juga gedung Sain. Dalam rangka akselerasi menuju World Class University, sejak tahun 2011, UIN Sunan Ampel telah menerima mahasiswa asing, baik dari Malaysia, Libya, Thailand, dan lainnya. Sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam, UIN Sunan Ampel hadir menyelenggarakan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara integratif berdasarkan semangat peneguhan dan penyemaian nilai-nilai Islam sebagai rahmatan lil alamin yang berkualitas serta terukur dalam standar mutu pendidikan tinggi nasional dan internasional. Berbagai karakter baik diinternalisasikan sebagai karakter unggulan untuk melahirkan lulusan berkarakter Islami dan berdaya saing dalam cermat, cerdas, berbudi luhur, dan bermartabat sebagaimana slogan Building Character Qualities for the Smart, Pious, and Honorable Nation. Di bidang pengabdian masyarakat, UIN Sunan Ampel menggunakan berbagai pendekatan untuk menguatkan peran di masyarakat pada berbagai program KKN yang dijalankan, baik KKN reguler, KKN literasi, hingga KKN internasional. UIN Sunan Ampel juga berkontribusi menjaga kesatuan kebangsaan melalui konsep Mengaji Indonesia yang menetapkan visi Islam, menjaga kedamaian dan pembelajaran agama Islam yang sinergis dengan cita-cita negara Republik Indonesia. Sebagai upaya meningkatkan mutu dan layanan akademik, UIN Sunan Ampel juga telah membangun kampus 2 yang terletak di Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya. Memiliki lahan seluas 11 hektar, Kampus 2 UIN Sunan Ampel akan diperuntukkan sebagai gedung Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, serta Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Berada di perlintasan Kota Surabaya Sidoarjo, Kampus 2 UIN Sunan Ampel menjadi salah satu kampus pilihan paling strategis. Kampus 2 UIN Sunan Ampel dibangun dari pembiayaan proyek SBSN tahun 2019-2022. Dengan visi menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional, UIN Sunan Ampel Surabaya berupaya menjadi Center of Excellence, yakni menyelenggarakan pendidikan, riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing, yang diarahkan
kepada cita-cita dan tujuan pendidikan tinggi, menyiapkan peserta didik yang mampu meningkatkan kecerdasan umat dan memberikan kontribusi dalam skala nasional dan internasional. Kami yakin bahwa dengan menjadi bagian dari Universitas Islam Negeri Surabaya akan membuka banyak peluang dalam mengembangkan banyak pengetahuan dan potensi diri sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, adik-adikku sekalian, demikian tadi telah kita saksikan bersama video profil dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Baik, Bapak, Ibu, dan adik-adikku sekalian peserta Edufair yang berbahagia, kami dari UIN Sunan Ampel Surabaya ingin memberikan gambaran atau materi tentang sekilas info tentang UIN Sunan Ampel Surabaya. Slide. Ya, sekilas tentang Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Next. UIN Sunan Ampel mempunyai misi menjadi universitas yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional. UIN Sunan Ampel mempunyai misi, salah satu di antaranya yaitu menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing. Next. UIN Sunan Ampel Surabaya memiliki 9 fakultas, 5 diantaranya prodi keislaman dan 4 diantaranya prodi umum. Next. Program studi atau prodi yang ada di UNSA sejumlah 45, untuk prodi umumnya 20, ya, diantaranya kalau yang prodi keislaman berjumlah 25. Next. Nah, ini adik-adik bisa kita saksikan untuk prodi umum yang di UINSA ada 20 ya, contoh saja salah satu di dakwah itu ada ilmu komunikasi, di tarbiyah ada pendidikan matematika, di FISIP ada ilmu politik, di Saintek ada biologi dan matematika dan seterusnya. Next. Untuk prodi keislaman, adik-adik bisa memilih di sini ada hukum keluarga dari Fakultas Syariah, untuk Fakultas Usuluddin, Akidah dan Filsafat. Kemudian di tarbiyah itu ada pendidikan agama Islam, di FEBI Fakultas Ekonomi ada ekonomi syariah, dan di dakwah ada pendidikan komunikasi penyiaran Islam, ya. Next. Nah, adik-adikku sekalian, untuk mendaftar menjadi mahasiswa UINSA, adik-adik bisa memilih beberapa jalur. Di sini ada 6, bisa lewat SNAMPTN, SEPAN PTKIN, lewat SBMPTN, UM-PTKIN, dan jalur mandiri. Next. Nah, adik-adikku, tadi jalur 6 tadi kita bagi 3 ya. Untuk yang prodi umum itu melewati SNMPTN dan SBMPTN. Artinya jika adik-adik ingin masuk ke prodi umum, maka jalur yang dipilih adik-adik adalah jalur SNMPTN dan SBMPTN. Jika adik-adik memilih prodi keislaman, maka adik-adik milih yang jalur kedua, yaitu lewat SPAN dan UM-PTKIN. Ya. Akan tetapi jika di jalur 1 dan kedua adik-adik kurang beruntung, adik-adik jangan kecil hati, jangan berputus asa ya. Jadi masih bisa adik-adik mengikuti jalur mandiri. Ada 2 di sini, jalur mandiri prestasi dan jalur mandiri ujian. Next.
Jadwal pelaksanaan untuk prodi umum senam PTN ya, itu sudah dimulai Januari kemarin. Untuk yang SBMPTN-nya akan dimulai Februari sampai Maret. Kemudian maksimum prodi yang dipilih itu 2, adik-adik ya. Bisa memilih 2 prodi di 1 PTN atau 2 PTN bisa. Kemudian untuk mandiri UINSA ada mandiri, ada 2 mandiri prestasi dan ujian. Pendaftarannya ini di sekitar bulan Mei dan Juli, ujiannya Juli, pengumuman awal Agustus. Ini mohon maaf adik-adik, nanti tanggalnya menyusul ya, tanggalnya. Next. Nah, sekarang yang prodi keislaman, yang tadi yang umum ya adik-adik, ini prodi keislaman sama, jadi melalui SEPAN, ya, jalur undangan atau SEPAN PTKIN, dimulai Februari sampai Maret. Kalau yang UMPTKIN-nya mulai April ya. Sedangkan mandiri di UINSA sama seperti yang mandiri yang prodi umum tadi. Pendaftarannya Mei Juli, pengumumannya Agustus, dan maksimal prodi yang diambil 2 pilihan prodi. Next. Oke, untuk pembagian kuota kelulusan adik-adik, prodi umum jalur senam PTN yang kita terima 30%. Untuk SBMPTN-nya 40% dan 30% jalur mandiri. Demikian juga dengan prodi keislaman. Prosentasinya masih sama. 30, 40, dan 30 untuk mandiri. Next. Nah, peminat adik-adik, kita lihat di tahun terakhir yaitu tahun 2020, alhamdulillah peminat masuk UINSA meningkat dari yang 2019 51.000, 2020 menjadi 54.000. Ya, kita tahu tahun kemarin tahun pandemi, tapi alhamdulillah minat adik-adikku sekalian untuk masuk ke perguruan tinggi sangat besar. Next. Nah, persyaratan siswa pendaftar seperti biasa untuk masuk ke UIN maksimal lulusan 2 tahun ke belakang ya. Kemudian kalau untuk adik-adik yang baru lulus cukup menggunakan surat keterangan lulus ya. Next. Nah, untuk biaya kuliah atau UKT kami pedomannya UIN dari KMA 1195 tahun 2019. Ya, ada jenis-jenis UKT di sini ya, UKT reguler, mahasiswa asing, ya, kerjasama dan mandiri. Untuk besaran nilai UKT mulai dari 0 rupiah sampai yang paling besar 14.700.000. Untuk verifikasi tentu saja dilihat dari kemampuan masing-masing dan dilihat dari berkas yang telah diajukan. Untuk keringanan UKT adik-adik juga bisa mengajukan keringanan tetapi di semester depannya ya, semester 2 ke atas. Ya, next. Nah, ini ada beasiswa-beasiswa, ya, ada beasiswa BI, beasiswa Basnas, Jarum, BSM, dan sebagainya. Lanjut. Next. Organisasi mahasiswa intrakampus ya. Kalau di SMA itu OSIS ya adik-adik ya. Di sini namanya Senat Mahasiswa atau SEMA. Ya, kalau di tingkat fakultas itu SEMA F, SEMA fakultas. Next. Ya, kegiatan mahasiswa ada UKK, UKM, Menwa, Pramuka, Paduan Suara, LPM Solidaritas dan sebagainya. Jadi adik-adikku sekalian yang mempunyai bakat atau hobi tertentu bisa bergabung di kegiatan mahasiswa tersebut. Next. Nah, ini adik-adik layanan informasi bisa difoto ya, kalau ada adik bisa ini ya. Jika ingin menanyakan sesuatu yang kurang jelas bisa ke website kami atau follow Instagramnya UINSA ya.
Di foto ya adik-adik, sudah ya? Oke, lanjut. Ya, demikian tadi paparan materi sekilas informasi tentang UIN Sunan Ampel Surabaya. Masih ada sedikit waktu, dipersilakan untuk adik-adikku sekalian jika ada yang ingin ditanyakan. Ini dua pertanyaan ya, karena waktunya mendesak. Silakan menyebutkan identitas namanya dulu. Ya, untuk persingkat waktu, sekiranya saya saja yang menyampaikan pertanyaan titipan daripada anak-anak. Ya, Agilan ya. Suaranya kurang ini Mbak Amanda. Oh ya, masalah jaringan ya. Atau adikku yang lainnya ada? Halo? Ibu, sudah Ya, terdengar? gimana, Dek? Iya. Sudah dengar. Sekiranya nanti keterima di 2 jalur, yaitu SNMPTN dan PAN-PTKIN. Dan posisinya SNMPTN tidak bisa mundur. Gimana Bu solusinya, Bu? Gimana? Kalau 2 jalur, SBM dan? Sekiranya siswa mendaftar di 2 jalur untuk masuk ke UINSA, SNMPTN dan PAN-PTKIN, dan SNMPTN kan nggak bisa mundur ya Bu ya? Nggak bisa mundur ya. Dari gimana ya Bu solusinya Bu? Oh, menginginkan ikut 2 jalur begitu? Iya, dan diterima dua-duanya. Iya. Iya. Jadi kalau adik diterima di 2 jalur itu, ya, tetap saja adikku memilih salah satu, ya, salah satu mana yang diinginkan. Nah, kemudian yang ditunda tadi atau yang di pending tadi mengajukan surat, ya, mengajukan surat pengunduran diri. Jadi harus ada keterangannya, ya. Jadi seperti itu Mbak Amanda. Pertanyaan kedua. Oke Bu, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, apakah presentasi peluang untuk masuk ke UINSA itu sama Bu di antara SMA negeri dengan pondok melalui jalur Kemenak? Oh ya. Jadi presentasinya sama sayang, sama. Tentu saja dilihat nanti prodinya yang dipilih. Ya. Seperti contoh misalnya adik Amanda dari pondok ya, kemudian memilih jalur keislaman, contoh Usuluddin tadi ya, akidah filsafat. Tentu saja yang jurusan pondok ini lebih besar persentase masuknya daripada yang mungkin lulusan SMA di luar. Demikian pula misalnya adik dari IPA ya, adik masuk Saintek ya. Kemudian dengan anak pondok yang ingin juga masuk Saintek. Nah, itu mungkin yang dari IPA itu yang lebih besar, saya kira yang lebih besar persentasenya. Jadi tergantung keahliannya masing-masing dan prodi yang dituju. Begitu Mbak Amanda, ada lagi pertanyaan? Sudah, sekiranya 2 pertanyaan saja Ibu. Iya. Tadi lulusan adik mahasiswa mana Mbak Amanda? Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Ibu. Iya, Usuluddin. Usuluddin. Wah, luar biasa ini bunyai ini ya. Selamat. Oke, jadi bagaimana Mbak Amanda? Sudah selesai ini waktunya ya? Iya Bu, sudah selesai. Terima kasih Ibu atas waktunya dan ilmu bermanfaatnya. Demikian ini saya tutup dulu ya. Pemaparan sekilas informasi dan tanya jawab dari sekalian. Terima kasih atas perhatian dan pertanyaannya. Kemudian
tak lupa kami ucapkan kepada panitia penyelenggara Edufair virtual SMA Khadijah dan adik-adikku sekalian yang telah berpartisipasi mengikuti acara ini. Sebagai pemateri kami mohon maaf apabila ada salah tutur kata, dan untuk adik-adikku sekalian yang tadi kurang jelas ya, ingin menanyakan sesuatu yang masih mengganjal ya, silakan ke website UINSA dan atau follow Instagram di UINSA. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Ya, ini ada slogan ya. Ingin kuliah ya UINSA. UINSA bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para panitia dari Dewan Guru, panitia Edufair, panitia alumni dari Marvelius ya, kemudian rekan-rekan dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta maupun dari Poltek yang telah ikut dalam kegiatan Edufair kali ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk anak-anak, alhamdulillah terima kasih banyak untuk kalian yang telah mengikuti dari awal hingga akhir. Nanti akan ditutup dengan doa oleh Ustaz Rafiuddin. Jadi nanti Anda tetap mengikuti acara ini sampai terakhir. Kemudian untuk yang mengikuti kegiatan kali ini, alhamdulillah pada hari pertama itu ada sekitar 500-an peserta ya. Kemudian masih kami siarkan juga di YouTube sehingga nanti agenda kita insya Allah yang melihat juga banyak sehingga memberi manfaat untuk yang lain. Untuk yang terima kasih banyak, sekolah mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman alumni ya yang luar biasa ikut mengawal acara Edufair, mulai merencanakan hingga eksekusi yang di saat pandemi saat ini mereka bersedia ke sekolah dengan berbagai resiko. Ini dari Bu Koordinator, Bu Siti Hayuna, kemudian dari Pak Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih untuk kalian. Ini tentu saja mengharukan ya, karena kalian merupakan lulusan COVID yang pertama kali tidak boleh ke sekolah itu ya, di kelas 12. Tapi kemudian setelah lulus ternyata Anda harus ke sekolah untuk membantu Edufair. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Edufair 2021. Nanti kalian yang saat ini menjadi peserta Edufair yang akan mengawal adik-adik kelasmu. Jadi kita doakan teman-teman kita dari Marvelius yang mengawal acara kita hari ini dilancarkan studinya, untuk yang merintis usaha dilancarkan usahanya. Baik anak-anak, semoga apa yang telah disampaikan mulai hari pertama hingga hari terakhir memberikan banyak manfaat untuk kalian. Mohon maaf bila ada mungkin hal-hal yang kurang berkenan di hati kalian selama pelaksanaan. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber bisa memberikan wawasan yang baru untuk kalian, sehingga Anda bisa menyiapkan diri untuk menyambut dunia perkuliahan menjadi lebih baik. Saya akan menutup ini dengan sebuah cerita singkat ya. Jadi ceritanya begini. Kemarin saya melihat film bersama anak saya, film anak-anak itu. Judulnya Can Be Heroes ya. Semoga pengucapan saya tidak salah ya. Nah, film itu mengisahkan tentang superhero junior yang mewarisi generasi dari bapak-bapaknya mereka. Di akhir film, setelah mereka menyelesaikan misi dan membunuh musuh-musuhnya, mereka kemudian berkumpul di sebuah padang. Salah seorang mengatakan demikian, teman-teman, kita sudah melaksanakan misi. Apa yang harus kita tangkap selanjutnya? Apa yang harus kita tangkap selanjutnya? Akhirnya sang leader dari superhero junior itu maju kemudian mengatakan sesuatu yang penting dan mungkin bisa Anda tiru. Kita akan menangkap masa depan.
Jadi Anda telah menyelesaikan misi Edufair dengan lancar dan baik. Saatnya Anda untuk menangkap masa depan dengan banyak cara ya. Saya harap setelah ini Anda menjadi lapar untuk belajar, lapar untuk bekerja keras. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada seluruh peserta Edufair, juga untuk kalian anak-anak kelas 12. Semoga studi Anda lancar, kemudian pejuang-pejuang SNMPTN bisa lolos ke babak akhir, pejuang SBMPTN dan kedinasan juga demikian. Untuk mengakhiri edisi kali ini, saya ingin mengucapkan kembali kata mutiara yang sering diucapkan oleh para moderator atau MC ya. Nanti kalian bisa catat kata mutiara ini, kemudian Anda bisa story di IG atau story di WA dan seterusnya. Bunyinya begini. Apakah kalian mendengar suara saya, teman-teman? Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.